Kali ini saya ajak sobat jalan-jalan ke kota Gresik. Nanti kita akan parkir di alun-alun, lalu lanjut menjelajahi wisata-wisata dekat sana dengan jalan kaki. Jangan khawatir, semuanya berdekatan, jadi jalan kaki pun gak capek. Karena ini minggu pagi, di tengah jalan saya mampir sebentar ke Car Free Day di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Sarapan dan beli camilan-camilan jadul sambil menikmati tampilan kesenian jalanan. Menghibur sekali di pagi-pagi begini. Nah, sekarang kita lanjut ke alun-alun Gresik sebagai tempat pertama wisata kita hari ini. Sudah lama sekali saya tidak ke sini dan perubahannya sangat drastis. Apa saja yang baru di sini? Ayo kita lihat sama-sama. Yang paling mencolok tentu saja selasar yang dibangun mengelilingi alun-alun, yang dihiasi relief-relief dan kaligrafi, dan berfungsi menjadi dua lantai yang juga bisa dijelajahi. Selanjutnya ada taman yang luas, hijau, dan nyaman buat jalan-jalan, untuk bermain atau olahraga. Sekarang, ayo kita naik ke lantai 2 selasarnya. Dengan adanya lantai 2 ini, membuat alun-alun Gresik jadi seolah lebih luas dan tentu saja lebih estetik. Dari atas sini, kita juga bisa menikmati bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sekelilingnya, seperti Masjid Agung Gresik dan juga pendopo. Lantai 2 selasar ini pun menjadi tempat bermain yang sangat menarik buat anak-anak di sini. Di area tengah alun-alun ada banyak sekali wahana bermain dan juga berderet-deret stand kuliner. Alun-alun Gresik ini cocok buat rekreasi sejenak untuk keluarga. Yang suka tenang bisa ke tamannya, yang suka selfie dan olahraga bisa ke lantai 2, dan anak-anak bisa main sepuasnya di tengah alun-alun. Tujuan kita selanjutnya cuma 6 menit jalan kaki dari alun-alun. Yaitu Kampung Kemasan. Kampung Kemasan merupakan perkampungan di kota Gresik yang terdapat beberapa bangunan rumah kuno dengan gaya arsitektur Eropa dan Cina. Perkampungan tersebut terletak di daerah Kemasan, berjarak sekitar 700 meter dari alun-alun kota Gresik. Nama Kemasan konon bermula dari keberadaan seorang pengrajin emas yang bernama Pak Liong. Karena kualitas hasil kerajinannya yang bagus, maka banyak orang yang memesan perhiasan kepadanya. Lama-kelamaan, kampung tempat pengrajin emas itu tinggal disebut Kampung Kemasan. Beberapa bangunan yang berada di kampung ini tergolong bangunan tua yang berpotensi menjadi cagar budaya karena usianya yang rata-rata antara 50 sampai 100 tahun. Gaya arsitektur Eropa
dapat dilihat pada pilar-pilar penyangga atap, jendela, dan pintu yang relatif besar, serta ornamen pada dinding. Sedangkan gaya arsitektur Cina dapat dilihat pada atap dan pemakaian warna yang serba merah. Saat ini, beberapa bangunan rumah tersebut masih terawat dengan baik, karena masih ditempati sebagai rumah. Dan pada lantai 2, beberapa masih dimanfaatkan untuk budidaya burung walet. Sekitar 100 meter dari gang tadi ada bangunan unik bernama Rumah Gajah Mungkur yang merupakan ikon kampung kemasan. Dinamakan Rumah Gajah Mungkur karena terdapat patung gajah yang kepalanya menghadap ke teras rumah. Lalu bagian belakang gajahnya menghadap jalan yang dalam bahasa Jawa disebut mungkuri atau membelakangi. Yang ini juga merupakan rumah hunian yang merangkap galeri batik. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam, tapi kita bisa foto-foto di depannya. Jangan lupa permisi kalau ada orangnya. Iya, Gus. Iya, Rek. Lanjut lagi ya. Nah, yang ini juga cuma 5 menit jalan kaki dari alun-alun Gresik, yaitu Kompleks Makam Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, salah satu dari Wali Songo. Nah, untuk saya pribadi, wisata ke makam bukan salah satu kegiatan favorit. Tapi yang ini beda. Karena kompleks makam ini seperti lorong waktu, yang nyaris tidak berubah sejak 400 tahun lalu. Asli unik dan estetik. Kita akan serasa masuk lagi ke zaman para tumenggung, adipati, dan para pendekar di masa silam. Kalau sobat lagi jalan-jalan ke kota Gresik, yang satu ini sayang sekali untuk dilewatkan. Tujuan kita selanjutnya cuma 2 menit jalan kaki dari alun-alun Gresik, yaitu Kelenteng Kim Hin Kiong. Yang merupakan kelenteng tertua di Jawa Timur. Sudah ada sejak abad 12 di eranya Majapahit. Saya juga kaget waktu tahu informasi ini. Tempat ini bisa menjadi spot foto yang unik. Tapi ingat ya, ini tempat ibadah. Jadi ya harus jaga sopan santun dan mendahulukan orang yang sedang beribadah. Destinasi selanjutnya terletak persis di depan alun-alun, yaitu Masjid Jamek Gresik. Salah satu masjid tertua di kota ini. Masjid ini didirikan oleh Nyai Ageng Pinatih pada 1458 Masehi di eranya Majapahit. Jadi sudah 500 tahun lebih, men. Tapi lokasi awalnya tidak di sini. Dipindahkan ke sini pada 1712 di era Tumenggung Pusponegoro dan Sunan Gresik. Arsitektur di dalamnya tetap dipertahankan seperti aslinya. Bikin nostalgia.
Nah, itu tadi 5 tempat wisata yang cukup jalan kaki dari alun-alun Gresik. Jangan lupa juga wisata kulineran yang unik-unik. Misalnya bakso khas Gresik yang kuahnya berwarna kuning ini. Maknyus.